Iya teman-teman, hari ini kita lagi ada di acara DXI 2026. Jadi ini acara kayaknya cocok banget buat kita karena ini tentang adventure, lifestyle, overland lah. Ini udah disambut kita sama Hilux. Terus di dalam masih banyak lagi. Ini baru pintu masuknya. Ini udah disambut Hilux, sudah ada kano segala macam. Nanti kita cek lagi ke dalamnya ada apa aja. Pastinya seru banget. Kita lanjut kita ke dalam. Di main hall bagian awal ini ada beberapa tampilan gambar, yaitu underwater spot out dan juga ada beberapa pameran-pameran mobil untuk overlanding. Jadi kita bisa lihat shoot-shootnya yang bagus-bagus. Sekarang kita lagi di tempat information, jadi sekarang kita nanti akan ke tempat-tempat yang akan kita tujui seperti Eiger, DJI, dan lain-lainnya. Ternyata kemarin tuh ada Gubernur Maluku, dia datang ke sini. Sekarang kita lihat apa aja tempat yang ada di sana. Nah ini pengalaman pertama kita lihat pameran yang isinya overland semua, terus juga dari motor-motor, terus ada mobil juga. Ini first time saya pertama kalinya lihat pameran seperti ini. Biasanya itu pameran kita pasti mobil-mobil mahal mungkin ya, motor-motor mahal. Ini khusus buat adventure, jadi nggak cuma mahal doang gitu. Tapi di sini juga banyaknya rata-rata mobil Hilux ya, Hilux, terus motor-motor seperti BMW GS, terus Yamaha Tenere, itu rata-rata semuanya kelasnya adventure. Kita juga bisa lihat juga itu camper van yang udah dimodif. Rata-rata dia pakai, kalau camper van itu pakai mobil basicnya minibus, itu dimodifikasi sedemikian rupa agar nyaman lah di bawah overland gitu. Tapi di sini yang paling saya suka itu untuk mobil kelas 4x4-nya, itu keren-keren banget, keren-keren banget. Walaupun kita masih pakai Pajero 4x2, tapi itu oke lah, nggak apa-apa. Cuma kita tetap masih bisa explore untuk Indonesia. Nah, ini di bagian sini kita bisa lihat minibus yang di upgrade camper van. Ya, ini pastinya nggak diperuntukkan buat jalan yang sekiranya off-road, jadi ini sekiranya jalannya mungkin nyaman, bisa 4x2. Ini buat kenyamanan, mungkin buat bawa keluarga untuk. Nah, itu makanya didesain seperti ini. Ada yang sampai ada rooftopnya dia di sana. Ini pasti nikmat banget kalau misalkan jalan di pantai. Kalian bisa bikin camp di atas, itu bisa menikmati pemandangan yang indah. Dan ini basicnya, dia kayaknya truk canter sih, truk canter. Ini luas banget, keren banget sih. Nah ini di bagian sini depannya dari camper van ini ada dari CF Moto. Dia lebih ke menampilkan seri-seri dari adventure-nya. Kebanyakan yang bukan adventure-nya hanya 3 aja dia. Kita bisa lihat di sini. Juga ada dari Royal Enfield. Tapi di sini kita kesini utamanya sih kita ngelihat idola kita, Arsal Bahtiar. Karena saya juga penasaran orangnya seperti apa, gitu, inspirasi kita semua. Itu sih yang utamanya. Kita juga ngelihat juga dari mobil-mobil inspirasinya, dari rata-rata di sini Hilux semua. Ya, begitulah, karena yang paling proper tuh di Hilux. Gue bingung. Oke, sekarang kita lagi lihat nih salah satu mobil yang benar-benar siap untuk overland. Jadi kita akan kasih tahu, itu ini dia, Hilux.
menurut saya ini mobil yang salah satu siap banget untuk off-road Dacia. Karena di sini ada beberapa lampu tambahan untuk menerangi saat kita melewati hutan, terus jalan-jalan yang biasa di Sumatera yang gelap juga, atau enggak di Kalimantan yang lebih gelap lagi. Juga di sini ada beberapa modifikasi, yaitu memakai roof rack, dan roof racknya juga dia ada box-boxnya, jadi nggak harus ribet-ribet lagi. Udah ada bracket-bracketnya juga jadi lebih enak, terus juga ada tenda dari mat lah. Menurut saya tenda ini sangat-sangat proper, bagus, sudah banyak dan teruji banyak orang yang pakai tenda dari mat life. Juga di sini ada plug stationnya juga tuh, jadi semisalnya kita lagi di hutan itu bisa ngecas device-device kita, yaitu HP, kamera dan lain-lainnya. Untuk di sini juga bannya juga ban yang bagus dari tuh, di sini ada tulisannya, bannya juga tebal, jadi untuk siap banget untuk overland. Itu salah satu mobil dari Overlanding Indonesia yang sudah terkenal di YouTube juga. Jadi ternyata ini kita tadi sempat ngobrol sama standnya di Utopia Adventure. Jadi ini kita juga baru tahu ternyata ini kita bisa ngikutin di sini. Jadi kita bisa trip dari beberapa negara ya. Nah ini dia modelnya seperti open trip, tapi itu disediakan motornya juga, udah disediakan motornya, udah disediakan makan, hotel segala macam. Jadi kita tinggal bawa badan doang, terus kita tinggal bayar payment ke Utopia Adventure ini. Rekomen banget buat kalian yang mau berlibur sih, karena kalau adventure overland seperti ini, apalagi pakai motor, itu kan risetnya sulit juga ya risetnya. Terus belum tim-timnya juga harus proper. Tapi kalau di sini udah ada timnya, jadi kalian tinggal jalan aja seperti open trip di gunung lah, tapi ini yang versi overland ya, keliling dunia. Tapi budgetnya pasti lebih tinggi lagi. Yang kalian suka ini boleh coba Utopia Adventure. Nah, sekian tadi kita jalan beberapa lama lah ya, beberapa menit. Terus kita juga sempat nonton Arsal Bahtiar juga di situ. Ada temannya juga tadi, siapa kan? Lagi gue nanya dong. Ya setelah kita tadi beberapa waktu keliling lah ya, gue pengen nanya nih experience dari Mas Rangga gimana nih, kita first time ke sini, gimana? Kalau dari saya pribadi ya emang sangat senang lah datang ke sini. Banyak banget ilmu yang kita bisa ambil dari tadi. Kita lihat ada Mas Arsal dan Mariska juga, itu banyak banget ilmu yang kita bisa ambil. Contohnya juga tadi dia memberitahu kalau kita sebelum overland itu harus riset lah bagaimana tempatnya, terus juga bagaimana situasi di sana, terus juga musim-musimnya. Ada beberapa, misalnya kita ke daerah pantai lah, biasanya itu kalau pantai itu ada musim-musimnya tuh. Kalau musimnya lagi baik pasti cuaca juga mendukung, tapi kalau nggak baik mungkin ada badai atau yang lain. Kalau Mas Daniel pribadi gimana? Kalau saya fokus kepada unit-unitnya sih. Unit-unitnya nih keren-keren banget, bagus-bagus banget. Ini inspiratif lah unit-unitnya. Inspiratif dari modifikasinya kita bisa lihat, terus fungsional juga di sini. Dari utama itu aja dari unit-unitnya. Terus yang paling utama ini bener-bener basic kita, hobi kita di overland. Jadi kita kesini senang bisa lihat idola juga, bisa lihat dari dunia overland juga Indonesia. Juga di sini kita bisa tier lah untuk modifikasi Pajero nanti itu di kedepannya mau gimana. Misalnya buat overland lebih jauh itu bisa kita contoh-contoh nih, kayak di sini ada di mobil Ford dan Hilux-nya juga, itu udah bener-bener proper banget sih. Jadinya bisa kita contoh untuk overland. Juga ada contoh motornya juga, bagaimana kalau kita nanti kita cobalah overland pakai motor. Tapi nggak lupa juga kita untuk especially di Jejak Milenial pastinya saranin buat kalian atau inspirasi buat kalian itu budgetnya nggak terlalu banyak untuk overland ini. Karena kalau kita lihat dari unitnya di sini yang udah profesional tuh budgetnya mungkin Ratusan juta bahkan miliaran. Itu
mungkin buat kalian yang semua yang nonton belum tentu kalian semua bisa spend di harga segitu, tapi kalau di Pajero kita Malika itu gimana caranya nanti kita bikin seefisien mungkin, jadi nggak buang-buang biaya. Terus juga nanti rencananya kita kalau overland lagi kita pasti kasih tips dan trik buat kalian semua gimana caranya overland yang hemat, cermat, efisien, tapi masih bisa menikmati indahnya alam. Ya, kemungkinan juga nanti kita akan di tahun ini kita akan overland juga. Mungkin kemarin kan ke arah Sumatera terus ya. Kemungkinan di bulan pertengahan atau akhir kita akan mau mencoba ke arah Pulau Jawa atau Pulau Bali lah. Nanti kita akan riset-riset dulu untuk overland selanjutnya. Jadi misi di overland selanjutnya itu lebih lengkap lah dari overland yang sebelumnya. Kita sebelumnya full Sumatera, kita sekarang mau ke arah Jawa lagi. Nanti kita kasih tips dan trik, budgetingnya gimana, menentukan tempatnya gimana, rutenya lewat mana, terus menyusun tim yang baik gimana gitu kan. Itu semua saat overland pasti harus diperhatikan, karena itu kita menempuh jarak ribuan kilometer, terus semuanya harus proper, harus siap, nggak buang-buang biaya, terus juga nggak kecapean juga pastinya. Semua harus hemat, cermat, efisien, tapi masih bisa menikmati saat-saat overland gitu. Oke, untuk sekarang kita akan lihat beberapa tempat-tempat yang di sini. Kayak misalnya ini ada overlanding, terus juga ada Eger, dan ada tempat-tempat yang lainnya. Nanti kita akan lihat semuanya. Ya, buat kalian semua terima kasih yang udah nonton. Kalau buat support kita, kalian bisa subscribe nanti buat video-video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.